Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan peradaban Islam mengalami puncak kejayaan atau keemasan. Nah, keadaan tersebut tentunya tidak lepas dari adanya peran khalifah dan kebijakannya. Pada masa dinasti Abbasiyah ini terdapat 37 khalifah yang pernah memerintah. Namun, di antaranya terdapat beberapa khalifah yang terkenal. Nah, oleh karena itu, siapa aja sih khalifah yang terkenal itu? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Salma. Sebelum belajar, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, di video kali ini Kak Salma akan menjelaskan tentang khalifah-khalifah pada masa Bani Abbasiyah yang terkenal. Siapa aja sih khalifah-khalifah yang terkenal itu? Oke, berikut beberapa khalifah yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Khalifah Abu Abbas As-Saffah, kedua Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, ketiga Khalifah Harun Ar-Rasyid, keempat Khalifah Al-Ma'mun, dan yang terakhir ada Khalifah Al-Mu'tasim. Yuk kita bahas satu persatu. Khalifah Abu al-Abbas As-Saffah. Abu al-Abbas As-Saffah merupakan khalifah pertama sekaligus pendiri Bani Abbasiyah. Beliau lahir pada tahun 104 Hijriah. Nama dan nasab beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau mendapati berbagai macam gelar seperti As-Saffah, Al-Qaim, As-Sa'ir, dan Al-Mubih. Beliau mendapati gelar As-Saffah sebab ia dikenal dengan memiliki ketegasan dalam menghabisi lawan politiknya, serta beliau juga dikenal dengan kedermawanannya. Abu al-Abbas As-Saffah ini memangku jabatan khalifah selama kurang lebih 4 tahun. Pada masa beliau, ia tidak terlalu fokus pada masalah ekspansi wilayah sebab masih banyak permasalahan internal seperti pertempuran yang ada di Turki dan Asia Tengah. Abu Abbas As-Saffah ini wafat pada tahun 134 Hijriah sebab sakit. Sebelum beliau meninggal, ia menunjuk saudaranya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur untuk menjadi penggantinya. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur merupakan saudara kandung dari Abu Abbas As-Saffah. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tahun 136 Hijriah. Yang pertama kali beliau lakukan setelah dilantik menjadi khalifah adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan. Jadi beliau menetapkan 7 kebijakan khalifah yang menjadi pedoman pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, salah satu kebijakannya yaitu memindahkan pusat pemerintahan dari Hasyimiyah yang berada di kota Anbar pindah ke Baghdad. Beberapa ahli sejarah berkeyakinan bahwa dari 7 kebijakan inilah yang menjadi penyokong utama lahirnya masa kejayaan Islam. Nah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini dikenal sebagai khalifah yang cerdas, tegas, dan cinta peradaban. Jadi selama kepemimpinannya, kehidupan masyarakat ini berlangsung tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri juga cenderung aman dan terkendali, sehingga tidak ada pemberontakan-pemberontakan. Khalifah Abu Ja'far ini memerintah kurang lebih selama 22 tahun. Beliau wafat pada bulan Haji tahun 158 Hijriah. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid merupakan anak dari Khalifah Al-Mahdi. Beliau lahir pada tahun 148 Hijriah dan wafat pada tahun 193 Hijriah. Beliau kerap kali disebut-sebut sebagai khalifah terbaik Bani Abbasiyah sebab perangainya yang dapat dijadikan teladan serta kebijakan-kebijakan yang beliau terapkan. Beberapa akhlak yang dapat kita contoh dari beliau adalah yang pertama, beliau adalah khalifah yang soleh serta dermawan. Dalam sejarah dikatakan bahwa Harun Ar-Rasyid ini sholat setiap harinya sebanyak 100 rakaat dan hal itu dilakukan secara istiqomah hingga ia wafat, terkecuali jika ada sebab yang menghalanginya. Kemudian beliau juga suka bersedekah dalam setiap hari sebanyak 1000 dirham. Yang kedua, beliau ini sangat tegas dan pemberani. Jadi dalam menjalankan roda pemerintahan terhadap rakyatnya, Harun Ar-Rasyid ini tidak mengenal kompromi terhadap korupsi, walaupun yang berlaku korupsi itu adalah orang-orang terdekatnya, sehingga rakyat merasakan kenyamanan dan kedamaian pada kala itu. Kemudian yang ketiga, beliau sangat mencintai sunnah
dan para ulama. Beliau ini merupakan khalifah yang sangat memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban. Jadi pada masa kepemimpinannya, mulai ada penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Salah satu bentuk kecintaannya terhadap ilmu adalah ditandai dengan dibangunnya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan raksasa sekaligus sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban. Maka inilah yang menjadi awal kemajuan yang disebut sebagai zaman keemasan atau Golden Age. Hal ini tentunya mengingatkan kita kembali pada firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, dalam kata yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, artinya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yakni maksudnya Allah mengangkat derajat orang berilmu di antara kalian dengan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. Maka barang siapa yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan, maka Allah mengangkat derajatnya dengan keimanannya dan mengangkat derajatnya pula dengan ilmunya. Dan salah satu dari itu adalah ketika Allah mengangkat derajat mereka dalam majelis-majelis ilmu. Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun merupakan khalifah ketujuh Bani Abbasiyah yang melanjutkan kepemimpinan saudaranya yaitu Al-Amin. Beliau lahir pada tahun 170 Hijriah dan wafat pada tahun 218 Hijriah. Beliau ini merupakan seseorang yang pecinta ilmu dan pemerhati masalah sosial seperti ayahnya yaitu Harun ar-Rasyid. Beliau juga terkenal memiliki sifat pemaaf. Saat menjadi khalifah, beliau memperluas Baitul Hikmah yang didirikan oleh ayahnya menjadi perguruan tinggi, tempat penelitian, serta menjadi perpustakaan. Hingga akhirnya lembaga ini memiliki ribuan buku ilmu pengetahuan. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun ini menjadikan kota Baghdad sebagai kota metropolis dunia Islam, sekaligus pusat ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, kemudian pusat peradaban, dan pusat perdagangan terbesar di dunia berabad-abad lamanya. Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Khalifah Al-Mu'tasim Billah merupakan khalifah ke-8 Bani Abbasiyah. Beliau adalah saudara sebapak dengan Khalifah Al-Ma'mun. Sejak kecil, beliau ini sudah dilatih kemiliteran yang pada akhirnya membentuk karakternya menjadi seseorang yang sangat pemberani, sehingga ia pun mendapat kepercayaan sebagai tangan kanan Khalifah Al-Ma'mun kala itu. Hingga pada akhirnya beliau pernah diangkat menjadi gubernur di Syam dan Mesir. Nah, ketika beliau bertugas di Mesir itulah beliau mendapatkan gelar Al-Mu'tasim Billah yang artinya yang berlindung kepada Allah. Nah, selain pemberani, Khalifah Al-Mu'tasim ini dikenal sebagai khalifah yang melindungi harkat dan martabat wanita. Kemudian Khalifah Al-Mu'tasim ini memerintah pada masa Abbasiyah masih mengalami kejayaan peradaban ilmu pengetahuan, sehingga beliau juga cukup terkenal sebagai pecinta ilmu pengetahuan dan pengembangan. Nah, salah satu wujud kecintaannya yaitu beliau memperluas pusat peradaban dengan membangun sebuah kota yang bernama Kota Samara pada kala itu. Oke adik-adik, jadi sampai sini sudah paham ya. Nah, hal terpenting ketika kita belajar sejarah adalah di mana kita dapat mengambil setiap ibroh di dalamnya, di mana pada pembelajaran kali ini kita bisa meneladani sifat dermawan seperti Abu al-Abbas, cerdas seperti Abu Ja'far, tegas seperti Harun ar-Rasyid, pemaaf seperti Khalifah Al-Ma'mun, dan pemberani seperti Al-Mu'tasim. Dan keistimewaan dari para khalifah ini adalah mereka merupakan orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan dan peradaban. Maka, kita harus nantiasa rajin menuntut ilmu karena memang sudah pada seharusnya umat muslim ini haruslah cinta ilmu, sebab ilmu adalah ciri atau identitas seorang muslim. Oke, kakak rasa sudah cukup untuk materi kali ini. Maka seperti biasa kakak punya beberapa pertanyaan dan ini dia pertanyaannya.
Silakan di-screenshot jika dirasa memang terlalu cepat dan jangan lupa untuk jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next lesson.